Makasih banyak Kak Nuning, Kak Iin, teman-teman semua. Aduh, suatu kehormatan buat saya loh bisa di sini bertemu dengan teman-teman semua. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, awal-awal 2012, saya tuh aktif di Mitra Netra dengan Pak Muizuddin Hilmi. Saya sering berkontak dengan beliau dan saya dulu juga mengetikkan ya, mengetikkan dokumen gitu tuh, membantu mengetikkan naskah-naskah apa ya dulu tuh novel apa-apa permintaan dari teman-teman semua untuk diketikkan nanti jadi braille. Itu tugas saya dulu. Terus saya juga mengajak teman-teman untuk membuat audiobook seperti itu. Jadi merekam suara terus nanti untuk dijadikan sebagai apa? Audiobook gitu seperti itu. Nah, sekarang ini di sini saya di Bali, saya di Denpasar Bali dan saya memiliki di sini saya ini ya mengurus Yayasan Kanaditya Anjani Dharma. Kami bergerak ini ya di bidang edukasi literasi dan kebanyakan juga untuk teman-teman disabilitas, sahabat disabilitas. Salah satunya di Driaraba. Mungkin teman-teman pernah dengar Driaraba di Bali. Jadi kami di sini biasanya yayasan kami ini ya mengajar cooking class, memasak gitu-gitu bersama teman-teman netra. Terus juga apa kegiatan apa ya itu biasanya oh bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi ini suatu aduh saya terharu banget teman-teman ternyata apa punya keinginan untuk menjadi apa untuk menulis ya. Tapi saya yakin di sini semua teman-teman menulis ya nih ya Kak Iin ya. Penulis-penulis semua nih Kak Iin. Banyak kan penulis Mbak, cuman yang baru-baru gabung saya juga nggak ngerti. Wih, keren keren. Teman-teman eh, di antara teman-teman ini ada yang sudah menulis cerita anak nggak ya? Udah terbiasa menulis cerita anak? Mungkin bisa dijawab. Saya ingin tahu nih teman-teman sebanyak mana ini yang penulis cerita anak. Weh, nah ini loh Kak Yeni Endah ini rasanya nih namanya beken banget Kak Yeni. Ketemu di Halo, sini ya Kak ya. Waduh, ini harusnya Kak Yeni nih yang ngajar nih. Waduh, iya bener nanti next time ya. Next. Waduh, oke oke. Nah, ini nanti Kak Yeni ini ya malah apa namanya materinya, waduh. Kita sama-sama ngobrol apa belajar aja ya Kak Yeni ya ini ya. Saya juga belajar di sini. Jadi teman-teman mungkin teman-teman sudah sangat terbiasa menulis untuk orang-orang dewasa gitu ya. Nah, tantangan baru lagi adalah menulis cerita anak. Cerita anak. Jadi ini saya akan memberikan materi yang benar-benar maaf ya Kak Yeni ya ini benar-benar nol benar-benar dari nol. Jadi eh, dan ada beberapa yang saya rangkum kayak gimana sih kalau sebagai apa namanya penulis buku anak itu cerita anak itu biar do and don'ts-nya kayak gitu banyak yang kejebak gitulah ya. Jangan sampai kita melakukan yang seperti seperti itu gitulah ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Nah, kupas tuntas cerita anak. Ini, teman-teman, ini ada beberapa yang kita harus memahami sebelum menulis cerita anak. Teman-teman harus mengosongkan pikiran, ya, bahwa ini aku menulis untuk anak, bukan untuk orang dewasa yang tentu saja apa namanya dari ide, dari kalimat dan sebagainya pasti akan beda, gitu ya. Eh, ini saya rangkum dari berbagai apa namanya teman-teman penulis yang selama ini menjadi penulis cerita anak. Jadi apa yang harus ditekankan agar cerita anak membuat anak merasa terlibat dalam cerita tersebut. Kita aja ya, nggak usah anak-anak. Kita aja sebagai dewasa. Kalau sebuah cerita membuat kita merasa relate, membuat kita merasa terlibat di dalamnya, kita akan lebih mudah memahaminya. Betul kan itu ya? Nah, seperti itulah kita juga harus membuat cerita anak yang membuat anak merasa terlibat. Bagaimana caranya? Jadi kita tuh harus dekat dengan dunia anak. Jadi misalnya kita nanti membuat tokoh, tempat, situasi itu yang sebaiknya yang familiar, yang dikenal oleh anak-anak. Misalnya di rumah, di sekolah,
taman, hewan peliharaan, teman, ayah, ibu, seperti itu ya. Sesuatu yang mereka kenal, guru, gitu kan. Atau kakek, nenek, apapun. Yang pokoknya yang dekat dunia anak. Kalau mau fantasi gimana? Boleh banget. Kan mungkin zaman dulu ayah ibunya waktu mereka kecil, anak-anak sering dapat cerita tentang peri, ibu peri, Cinderella, terus juga Putri Salju itu boleh banget. Karena nanti salah satu persyaratan lomba itu adalah kita membiarkan genre-nya apa. Kita bebaskan demi teman-teman juga nanti imajinasinya bisa lebih bebas, nggak tergantung manapun. Jadi silahkan nanti memilih mau fantasi, mau apa namanya dongeng, mau apa terserah gitu ya. Terus dekat dengan dunia anak ini, anak akan lebih tertarik pada cerita yang mencerminkan pengalaman atau rasa ingin tahu mereka. Nah, salah satu ciri khas anak-anak, kita kan semua pernah kecil ya, pernah jadi anak-anak. Rasa ingin tahu kita besar kan? Pasti ingin ini mengapa, mengapa begini, mengapa begitu, bagaimana ini, bagaimana itu, pokoknya rasa ingin tahu. Ulik di situ terus teman-teman. Selama ada satu pertanyaan kejar terus karena di situ nanti teman-teman bisa mengembangkan. Nah, ini nanti akan ada teknik-tekniknya gimana ya. Nah, terus yang kedua lagi adalah melibatkan emosi anak. Anak-anak itu coba kita bayangkan waktu kita kecil dulu. Perasaan kita kan begitu kuat ya. Ada rasa takut, senang, iri, bangga, malu, kayak gitu-gitu kan campur aduk ya. Berani semua itu ada perasaan itu akan apa anak-anak itu bisa merasakan secara kuat. Nah, kita melibatkan emosi anak ini agar cerita kita hidup. Jadi kita harus membuat cerita yang menyentuh emosi mereka, gitu ya. Misalnya ini takut ditinggal, ya kan? Ditinggal siapa? Teman bisa, ayah ibu bisa, gitu kan? Senang punya teman baru, wah di gimana nih di sekolah kalau punya teman baru? Atau kecewa kehilangan mainan, gitu ya. Nah ini nanti teman-teman dari komunitas lintas nih keren-keren nih membuat teman-teman kita dari komunitas lintas sudah menentukan tema nanti ada 3 tema untuk lomba dan semuanya itu apa ya melibatkan emosi kita lah pokoknya nanti gitu ya. Jadi akan memudahkan teman-teman untuk membuat cerita yang hidup nantinya. Nah, yang lainnya adalah membuat anak merasa terlibat itu dengan cara mengaktifkan imajinasi dan keingintahuan. Jadi kita bisa menambahkan elemen lucu, ajaib, atau tak terduga. Ini misalnya kalau yang di cerita-cerita fantasi itu lebih gampang gitu ya. Misalnya imajinasi kalau kita mau pakai yang fantasi-fantasi, kucing yang bisa membaca, topi yang bisa terbang, atau lemari yang membawa ke dunia lain. Nah, seperti itu. Pasti teman-teman kadang udah punya bayangan ya kira-kira mau menulis apa nantinya. Terus juga kita bisa menggunakan pola cerita yang sederhana tapi penuh irama, ritme. Ini misalnya, eh, tapi ini tergantung ini ya teman-teman ya, tergantung usia berapa target pembaca teman-teman karena eh, nanti kita ngobrol tentang perjenjangan, karena jadi ini tentukan dulu kalau anak-anak yang suka pengulangan tuh biasanya anak yang lebih di SD kelas rendah ya, TK, SD kelas rendah seperti itu. Lala melompat dan akhirnya boom. Lah itu biasanya anak-anak seneng karena apa? Gampang diingat seperti itu dan itu akan memudahkan selain mudah diingat akan menyenangkan kalau kita melakukannya dengan read aloud, dengan cara read aloud jadi dibaca keras-keras gitu kan lucu ya anak-anak seneng seperti itu. Nah, kemudian kita harus memahami ini juga sebelum menulis cerita anak, cara berpikir seperti anak-anak. Jadi hari ini yuk kita kosongkan pikiran kita sebagai orang dewasa, dari kita balik ke dunia anak-anak kita, gitu ya. Kita harus melihat dunia dari mata anak-anak, kacamata anak-anak. Misalnya nih, bayangkan kamu tuh setinggi anak usia 7 tahun. 7 tahun tingginya kira-kira berapa gitu ya. Jadi rasanya kan dunia di sekitar kita tuh rasanya lebih besar, lebih ajaib dan mungkin kadang menakutkan gitu kan. Misalnya nih, kalau kita pakai imajinasi kita, lemari kita kan umur 7 tahun ya, melihat lemari tinggi, wah bisa terasa seperti kastil gitu ya, atau tembok raksasa. Terus lagi kalau di luar sedang ada badai misalnya, teman-teman bisa membayangkan suara angin itu bisa jadi monster di luar jendela. Nah, seperti
Itu ya teman-teman. Nah, juga sebagai anak-anak, bagi anak-anak itu hal-hal kecil bisa sangat penting, ya. Jadi kita harus memikirkan hal-hal kecil yang memiliki arti yang besar bagi anak-anak. Jadi misalnya tali sepatu yang lepas bisa jadi masalah besar, gitu ya. Kan sebenarnya kan tinggal aja diikat lah. Tapi buat anak-anak, waduh bisa udah waktunya mepet dia tangannya kecil nggak bisa mengikat talinya dengan cepat, wah jadi masalah besar. Terus nanti dia ngeluh, aku nggak bisa lari cepat kalau talinya lepas. Nah, itu hal yang bagi kita alah sepele, tapi bagi mereka bisa membuat masalah besar karena mereka nggak bisa lari dengan cepat. Itu contoh-contoh gampangnya ya teman-teman. Nah, cara berpikir seperti anak-anak juga yang perlu kita apa namanya terapkan saat membuat cerita anak adalah bertanyalah seperti anak-anak teman-teman. Jadi anak-anak itu kan suka banget ya bertanya kenapa, bagaimana gitu kan. Nah, tadi ini sudah kita bahas sedikit. Gunakan rasa ingin tahu ini untuk menggali ide cerita. Gitu. Semakin kalau biasanya para penulis itu yang saya kumpulkan kalau mereka kena writer's block, jadi pusing mau nulis apa, nggak bisa melanjutkan, nggak ada ide gini gitu, pakai itu. Mengapa? How, why, tanya terus. Rasa digali ceritanya dari pertanyaan-pertanyaan dan salah satu hal yang paling enak untuk dipakai adalah what if. Bagaimana jika? Itu enak banget teman-teman. eh, pan- Otak kita pantik otak kita dengan pertanyaan what if, why, how kayak gitu terus nanti akan muncul muncul muncul. Begitu ada jawaban, cari lagi. Begitu ada jawaban, cari lagi. Seperti itu ya. Ini sebenarnya teknik ini juga itu di teknik struktur tiga babak yang diajarkan di setiap penulisan skenario film. Bisa film animasi, film apa biasanya seperti itu. Begitu ada pertanyaan, cari lagi masalah, cari lagi pertanyaan, cari lagi masalah seperti itu. Nanti akan banyak sekali ide-ide yang bermunculan. Misalnya ini kalau di dalam cerita anak yang fantasi gitu ya, kenapa pelangi nggak bisa aku simpan ya? Nah, oh mungkin perlu wadah, wadahnya seperti apa ya? Oh wadahnya seperti kuali dari bahan apa ya? Tanya terus. Kenapa nggak bisa disimpan? Karena itu cahaya. Bagaimana menyimpan cahaya? Nanti kan akan muncul terus ide. Catat atau ingat-ingat teman-teman nanti akan menjadi sebuah cerita. Atau misalnya kalau bulan jatuh gimana ya? Wah, tidak ada cahaya lagi di langit misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi mulai berpikir out of the box seperti itu teman-teman. Terus selain itu adalah kita perlu memikirkan dunia sebagai tempat ajaib. Mungkin kita sebagai dewasa udah, aduh dunia kok gini-gini terus ya, bumi seperti ini. Udah bosen mungkin kayak gitu, nggak ada yang menarik lagi. Tapi bagi anak-anak semua itu bisa terasa hidup loh teman-teman. Ya, jadi dunia ini rasanya penuh keajaiban. Semua terasa hidup. Misalnya lihat boneka, sendok, sepatu, bahkan bayangan aja bisa menjadi sesuatu yang hidup. Misalnya bisa menjadi sebuah cerita nih. Wah, sepatu kiri kesal karena selalu didahulukan, misalnya gitu. Karena sepatu kanan selalu didahulukan, misalnya seperti itu. Nah, kita perlu juga fokus pada emosi sederhana tapi yang kuat. Tadi seperti yang tadi ya, misalnya merasakan hal-hal dengan intens, takut ditinggal, senang punya teman, malu saat dimarahi, misalnya seperti itu. Aku sedih, temanku duduk sama orang lain hari ini. Bagi kita, lah, kalau temanmu duduk dengan teman lain, ya sudah kamu cari teman lain kan. Sebagai orang dewasa biasanya gitu ya. Kita menyepelekan, misalnya adik kita atau anak kita ngomong sama kita nangis-nangis, aduh temenku tadi duduk sama orang lain atau enggak mau ngobrol dengan aku. Bagi kita mungkin hal sepele, tapi bagi mereka itu masalah besar dan emosinya itu di situ begitu kuat. Karena apa? Ya itulah dunia anak-anak ya. Dunia anak-anak ya sekitar teman-teman tuh adalah hartanya seperti itu. Nah, kita harus maklum seperti itu. Jangan sampai kita menghakimi, "Alah, kamu bisa cari teman yang lain, ya udah tinggalin." Jangan seperti itu. Duduk dengan mereka, ajak ngobrol. Nah, dari obrolan itu siapa tahu kita malah mendapatkan banyak ide lagi tentang emosi-emosi sederhana tapi kuat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eh, eh, nah ini
Ini tadi udah dibahas juga sih, tapi coba kita saya eh, apa namanya ceritakan lagi ya. Jadi tips latihan untuk penulis itu ada istilah kita turun ke lantai. Istilah turun ke lantai itu kita yaitu menjadi anak-anak, lihat dunia dari bawah seperti anak-anak, gitu ya. eh jadi nanti kalau namanya melihat dunia seperti anak-anak, eh, genre-nya atau tema ya sesuai dengan anak-anak usia berapa, misalnya anak-anak kelas 3 sampai 6 SD. Kalau kita cerita tentang percintaan laki perempuan rasanya nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi catat juga pertanyaan lucu dari anak-anak sekitar karena ini bisa menjadi pemantik kita mendapatkan ide. Terus untuk latihan teman-teman sebagai penulis, teman-teman bisa berlatih menulis satu adegan seolah-olah kita anak umur misalnya 7 sampai 9 tahun itu jenjang B2 atau umur 8 sampai 10 tahun itu jenjang B3. Nah, ngomong-ngomong soal perjenjangan ya teman-teman. Di sini tuh di perbukuan di Indonesia dan sebenarnya juga ini di luar juga itu namanya ada leveling. Book leveling ada apa namanya perjenjangan buku. Itu teman-teman bisa nanti kalau mau mendalami soal ini itu bisa Google aja di browsing aja karena banyak sekali. Cari yang dari Kemendikbud ya, dari Kemendikdasmen, dari Badan Bahasa juga ada, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari punyanya Kemendikdasmen atau SIBI di Pusat Perbukuan itu semua ada perjenjangan buku. Jadi kalau sebenarnya perjenjangan buku itu bukan melulu terkait dengan usia. Walaupun sebenarnya salah satu patokan juga bisa melalui usia, tapi perjenjangan buku itu sebenarnya berpatok pada kemampuan membaca si anak. Ada yang anak umur 15 tahun tapi kemampuan membacanya masih seperti anak usia 3 kelas 3 SD, ada seperti itu. Jadi perjenjangan buku ini dibuat dengan tingkat kesulitan beda-beda sehingga membuat anak akan memudahkan si anak lah setelah membaca ini selesai, kan kalau kita selesai membaca tanpa kesulitan kan seneng ya, ada kebanggaan di situ. Nah, itulah salah satu fungsi perjenjangan buku sesuai usia dan sesuai apa namanya kemampuan membaca si anak. Begitu selesai membaca, anak mempunyai percaya diri bahwa akhirnya aku bisa selesai satu buku dan aku akan melanjutkan ke buku yang lain. Akan bertahap, bertahap, bertahap sampai dia sendiri memilih untuk memilih buku yang lebih sulit dibaca. Seperti itulah. Nah, kenapa kok ini perlu? Karena nanti teman-teman harus menentukan, oh ya, aku mau menulis untuk kelas berapa ya? Untuk anak usia berapa ya? Misalnya seperti itu. Karena dengan penentuan seperti itu, teman-teman akan pasti akan ini ya menyesuaikan kalimat-kalimatnya akan disesuaikan, gaya bahasanya akan disesuaikan, pemilihan kosakata seperti itu teman-teman pasti akan otomatis menyesuaikan semuanya. Seperti itu. Nah, setelah menulis ini cuman tips saja kalau nanti teman-teman sudah selesai sebelum mengirimkan ke panitia lomba, uji ceritanya dulu. Eh, Bisa dibacakan ke anak-anak, misalnya kalau ada di sekitarnya ada anak-anak kecil, adiknya atau anaknya atau apa, coba dibacakan, lihat respon mereka, apakah mereka tertawa, penasaran, atau ingin tahu lebih lanjut. Karena itu uji cerita itu penting teman-teman. Siapa tahu dari uji cerita ini teman-teman bisa memperbaiki ceritanya dan nanti jadi juara, itu ya. Tapi sebenarnya bukan siapapun yang nanti ikut lomba itu adalah juara, karena sebenarnya bisa menyelesaikan satu tulisan itu benar-benar prosesnya itu panjang kan teman-teman. Jadi apapun hasilnya pasti itu sudah juara, gitu ya. Ini nggak perlu lagi, sudah dibahas tadi. Sebentar ya teman-teman. Ah, ini nanti, ini cuman sekilas saja tentang tahapan menulis naskah cerita anak ya teman-teman. Sebenarnya ini saya yakin teman-teman di sini udah semua tahu, jadi kita refresh ya, menyegarkan pikiran kita aja seperti ini. Sebenarnya semuanya bentuk penulisan apapun, eh, mau novel, novel panjang, novelet,
atau cerpen panjang, cerpen panjang, mau cerita panjang, cerita pendek, semuanya mirip-mirip seperti ini, gitu ya. Jadi sebelum kita menulis, kita harus menentukan tujuan dan target usia pembaca kita. Siapa sih pembacanya? Usia berapa? Jenjang berapa? Nah, yang tadi jenjang berapa itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan perjenjangan itu ya. Tapi sepertinya kalau di lomba ini kita nggak perlu pusing-pusing lah mencari tahu tentang perjenjangan buku itu nanti aja. Jadi kita tentukan aja mau usia berapa. Nah, begitu teman-teman, oke, aku akan menulis cerita untuk anak-anak usia SD kelas 3 sampai kelas 6, berarti sekitar usia 10 sampai 12 tahun, seperti itu ya. Nah, itu coba teman-teman bayangkan anak-anak usia itu, waktu kita usia segitu seperti apa, gitu ya. Nah, setelah itu, apa pesan atau kesan atau emosi yang kita ingin sampaikan sih ke anak-anak ini sebagai target pembaca kita. Terus tentukan juga apakah untuk hiburan, edukasi, atau pembentukan karakter, misalnya gitu ya. Nah, ini setelah menentukan tujuan dan target usia pembaca, kita mulai menciptakan tokoh dan settingnya, teman-teman. Oh ya, ini berarti ide sudah nanti temanya udah dipilih teman-teman ya. Nanti kan ada tema yang bisa dipilih. Teman-teman tentukan tema dulu. Setelah menentukan tema, baru tujuannya untuk apa gitu ya. Tadi yang tadi tujuan target usia. Nah, setelah itu kita menciptakan tokoh dan setting sesuai tema yang kita pilih. Jadi misalnya tokoh utamanya anak-anak seusia pembaca, misalnya gitu ya. Eh, Bisa hewan atau objek atau benda gitu-gitu atau sesama anak-anak seusianya atau kakek, nenek atau apalah. Itu bisa menjadi tokoh utama gitu ya. Terus cara menciptakan cerita agar hidup, kita harus memberi si tokoh ini keinginan, terus memberi si tokoh ini masalah untuk diselesaikan, dan kemudian ada solusi. Kalau misalnya cuma tokoh, terus nggak ada keinginan, nggak ada masalah, pasti cerita nggak akan ada ya teman-teman ya. Semua cerita, mau cerita film, sinetron, buku atau apapun, pasti ada gini. Kalau nggak ada masalah itu kayaknya nggak hidup rasanya, gitu kan ya. Nah, beri itu keinginan, masalah, dan solusi. Ini yang paling penting. Terus tempat dan waktu cerita juga perlu, karena untuk si anak membayangkan dia ada di mana cerita itu, si tokoh sedang apa itu harus ada. Dan pastikan tempat dan waktu cerita itu akrab dengan si anak ya, misalnya sekolah, rumah, desa, seperti itu. Terus jangan lupa setiap tokoh itu pasti kita sebaiknya memberikan, oh ini nanti ada karakter ya, nanti kita ngomong karakter. Ini cuma memberi tips, beri tokoh ciri khas yang kuat. Kenapa ciri khas kuat ini boleh kelemahan, boleh kelebihan ya. Tapi paling semua penulis itu kebanyakan setuju kalau ciri khas kuatnya ini adalah ciri khas yang kelemahannya. Misalnya dia takut gelap, misalnya gitu. Dia cerewet sekali sampai suka terus bertanya seperti itu. Karena apa? Itu bisa kita membuat kelemahan-kelemahan itu menjadi bumbu di dalam cerita, bisa membuat eh, masalah-masalah bisa timbul dengan gampang, kita wujudkan dengan gampang melalui ciri khas kuat ini. Seperti itu ya teman-teman. Ini nanti teman-teman pasti akan lebih mudah kalau nanti sudah mulai menulis cerita. Nah, jangan lupa kita nanti juga menyusun struktur cerita, gitu ya. Kalau teman-teman terbiasa langsung mengetik tek 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 selesai, nggak apa-apa, kita bebaskan. Ini hanya ini loh cara menyusun menyusun sebuah cerita anak atau cerita apapun dengan lebih mudah. Itu dengan awalnya membuat struktur cerita atau alur. Namanya struktur tiga babak. Ini dikenal seperti itu. Kenapa? Ya agar ini hanya kayak apa ya? Kayak pemetaan, kayak tulisan kita tuh agar tetap satu jalur terus nggak ke kanan ke kiri, jadi tetap nyambung semua, gitu ya. Dari awal, tengah, akhir, beginning, middle, end, gitu ya. Kalau beginning, middle, end biasanya kita ngomongnya BME. BME-nya apa? Mesti gitu. Nah, awal itu biasanya sudah pengenalan tokoh dan situasi sudah di situ ya. Jadi di awal ini biasanya itu sudah memikat perhatian pembaca. Dari pemilihan kalimat pertama, dari pengenalan tokoh, penggambaran si tokoh,
situasinya mencekam, situasinya menyenangkan, situasinya membingungkan itu semua sudah terangkum di dalam awal cerita. Biasanya kalau cerita anak gini karena kita mau membuat cerpen, sejenis cerpen, itu berarti paragraf pertama, kedua, ya itu sudah menggunakan awalan ini ya. Pertama, kedua, ketiga itu masuk ke pengenalan tokoh dan situasi. Nah, untuk yang bagian tengahnya mulai muncul konflik atau masalah dan usaha si tokoh untuk mengatasinya. Gitu ya teman-teman. Eh, Biasanya kalau dalam satu cerita anak, masalah yang di apa namanya ada namanya rule of three itu berarti tiga masalah maksimal biasanya dalam cerita anak itu tiga masalah yang diberikan dan nanti jadi misalnya eh, si tokoh ingin mencapai ingin ikut apa namanya lomba kompetisi menulis yang diadakan oleh komunitas lintas. Itu tujuan si tokoh. Masalahnya apa? Wah, dia ada kendala internet misalnya. Ya kan? Wah, berarti solusinya apa? Dia bisa ke tetangga meminjam wifi di sana. Dah satu. Tapi tetangganya apa sedang pergi tidak bisa memberikan akses ke wifi passwordnya bagaimana lagi nah itu terus bagaimana satu untuk mencapai tujuan mengikuti komunitas lintas kompetisi ini bagaimana dia mencapai itu masuk ke bagian tengah ini ya biasanya eh, tiga atau empat paragraf berikutnya. Nah, yang terakhir pasti ada penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini solusinya pasti akan ada perubahan tokoh ini menjadi apa situasinya membaik atau mungkin teman-teman nggak mau membaik tapi mengambang juga nggak apa-apa dan yang penting pesan itu tersampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kalau menulis cerita pendek untuk anak, kita sebaiknya menggunakan bahasa yang konkret, sederhana, dan sesuai usia. Terus juga dialog sebaiknya alami dan sesuai karakter. Terus ya ini, teman-teman sebaiknya menunjukkan emosi tokoh lewat tindakan, bukan hanya narasi. Itu yang terakhir. Jangan lupa apapun yang teman-teman tulis untuk kompetisi atau untuk apapun, untuk misalnya untuk penerbitan dan sebagainya, jangan jangan ragu, jangan malas untuk merevisi dan menyunting, gitu ya. Eh, satu buku saya judulnya Ketika Paman Kalah Diam itu 27 kali revisi teman-teman. Putus asa hampir. Tapi ya akhirnya buku itu bisa terbit dan waktu itu terpilih untuk residensi penulis ke Inggris waktu itu di tahun 2019 seperti itu. Jadi eh, waktu teman-teman akan merevisi sebelum teman-teman nanti mengirimkan hasil karya teman-teman sebaiknya ini ya disunting dulu, direvisi dulu. Karena kalau disunting misalnya paling-paling menyebalkan, maaf, kalau paling menyebalkan adalah kalau teman-teman banyak typonya, misalnya kayak gitu. Jadi tolong mungkin dengan tools-tools apa nanti bisa teman-teman edit dulu atau minta bantuan untuk mengeditkan. Karena itu sangat membantu para juri nanti. Sudah seneng kan? Waduh, bagus nih nggak ada typo, tanda baca dan sebagainya udah bener, seneng kita. Tapi untuk lomba kali ini kita santai-santai aja. Jadi ini hanya kalau teman-teman nanti mengikuti lomba-lomba yang lain ya, seperti itu karena penyuntingan, revisi itu sangat diperlukan. Gitu. Jadi nanti kalau revisi isi, teman-teman pastikan alurnya logis atau enggak ya, pesan tersampaikan atau enggak ya, emosinya terasa atau enggak ya, ceritanya hidup atau enggak ya. Misalnya seperti itu. Kalau menyunting bahasa, ejaannya, diksinya, struktur kalimat gitu ya. Teman-teman yaitu tadi bisa minta umpan balik dari teman atau anak-anak seusia target pembaca yang teman-teman tentukan. Ini, nah, ini cara membuat tokoh ya, apa karakter struktur tiga dimensi tokoh. Itu ada istilah namanya struktur tiga dimensi tokoh. Ada dimensi fisik, ada dimensi psikologis, ada dimensi apa namanya sebentar, ini kok hilang, dimensi sosial, gitu ya. Nah, ini kenapa penting? Karena ini akan memudahkan teman-teman untuk mengeksplor tokoh itu menjadi sebuah cerita yang hidup, gitu ya.
Ini kalau dimensi fisik itu tampilan, biasanya tampilan luarnya itu seperti apa sih? Seperti itu. Jadi teman-teman tentukan umurnya, jenis kelamin, bentuk tubuh, warna kulit, gaya berpakaian, misalnya gitu. Ekspresi wajah, suaranya, cara berjalannya, misalnya bayangkan seperti apa tokoh yang teman-teman ingin ciptakan. Kalau misalnya nggak ada ini gimana? Ya nggak apa-apa, tapi lebih akan si pembaca tidak akan relate gitu ya. Misalnya ini ya, contoh Lala, anak perempuan 8 tahun, rambutnya dikepang dua, suka baju, suka pakai baju warna cerah dan sepatu roda. Nah ini nanti teman-teman bisa membuat cerita. Pagi itu Lala bermain sepatu roda. Nah misalnya seperti itu kan bisa. Dan terus di apa namanya jangan sampai ke kanan ke kiri, tetap fokus di dimensi fisiknya seperti ini gitu ya. Eh, dan juga dimensi psikologis ini penting teman-teman. Ini apa yang dirasakan, dipikirkan dan bagaimana respons emosi tokoh ini penting. Karena dari sini ya tadi bisa mengeksplor cerita, menjadi cerita itu mau apakah dia mudah takut? Nah, ini kan bisa jadi lucu-lucuan nanti ceritanya kalau dia ditakut-takutin atau dia menjadi berani misalnya kayak gitu. Ada sesuatu yang membuat dia berani apa itu? Padahal dia biasanya gampang takut. Terus juga misalnya apakah dia pemalu, ceria, ingin tahu, keras kepala, sesuatu yang psikologis seperti itu ya, inner dimension. Misalnya Lala anak yang pemberani, tetapi diam-diam dia takut gelap. Ia juga sangat penasaran dan suka bertanya, gitu ya. Nah, gimana dimensi sosial ini juga penting karena ini berkaitan dengan latar belakang dan hubungan sosial si tokoh. Tinggal di mana, dengan siapa, apa status sosialnya gitu ya. Anak nelayan kah, anak pejabat kah, anak yatim kah gitu. Bagaimana ia bersikap pada orang lain. Bayangkan si anak memiliki semua itu ya teman-teman ya. Si Lala ternyata dia tadi si kepang dua suka pakai baju warna cerah bersepatu roda, dia ternyata dia pemberani tapi juga apa tadi ya si Lala ini ternyata dia juga takut gelap tapi dia sangat suka bertanya, ingin tahunya tinggi dan dia ternyata tinggal di kampung nelayan bersama neneknya. Ia ramah pada semua orang terutama hewan-hewan di pelabuhan. Dengan imajinasi seperti itu, teman-teman kira-kira bisa membayangkan ceritanya akan seperti apa? Kalau dari sini, kalau saya disuruh, kalau saya punya imajinasi, saya akan membuat si Lala dalam misi penyelamatan untuk menyelamatkan hewan-hewan yang dia temui di pelabuhan. Dan dengan sepatu rodanya, dia bisa melaju dengan cepat mencari pertolongan. Nah, itu gimana nanti kita eksplor cerita itu dengan tanda apa namanya, clue-clue seperti itu tadi, gitu. Nah, tips membuat ini ya pembukaan. Nah, ini tadi sudah yang tokoh sudah. Kita ke tips pembukaan cerita anak yang membuat pembaca penasaran. Ini saya rangkum karena banyak penulis itu biasanya pusing menentukan kalimat pertama itu gimana sih. Karena kalimat selanjutnya aja belum ngerti nanti gimana, kalimat pertama aja belum bisa gitu kan ya. Nah, ini tips yang saya rangkum semua. Kita bisa mulai dengan kejadian aneh atau tidak biasa, teman-teman. Misalnya, eh, pagi itu sepatu kanan Rara menghilang dan muncul di dalam kulkas. Nah, itu udah aneh, nggak biasa juga. Dan biasanya ini berhasil membuat pembaca penasaran. Karena biasanya anak-anak langsung bertanya dalam hati, loh kok bisa begitu ya? Apa yang terjadi selanjutnya? Kok bisa ketemu di dalam kulkas ya? Sepatu kok di dalam kulkas? Ih kotor, misalnya kayak gitu. Nah, terus lagi kita bisa juga menggunakan kalimat pertama yang mengandung misteri atau pertanyaan. Misalnya, kenapa kucing nenek selalu membawa sendok di kepalanya ya? Gitu. Jadi kita ini saya membuat contoh-contoh memang seperti ini biar lebih gampang dipahami ya teman-teman gitu. Nah, mengapa ini bisa berhasil dengan kalimat aneh seperti itu? Karena bisa membuat anak jadi penasaran. Kok nggak logis ya? Dan merasa cerita ini bisa lucu gitu kan. Lucu juga ya kalau ada sendok di kepala si kucing. Tapi untuk apa ya? Jadi mereka ingin tahu jawaban dari semua itu. Itu ya. Nah, terus juga teman-teman juga bisa memasukkan aksi yang seru. Misalnya dengan kata-kata, kalau misalnya saya ngomong duar.
awal kalimat seperti itu, awal cerita. Itu membuat teman-teman penasaran atau enggak? Biasanya kan, wah, suara apa ya? Duar, apakah ada petir, apakah ada bom atau apa? Misalnya seperti itu. Jadi bisa memasukkan kata-kata seperti itu. Ini contohnya, boom, gitu ya. Boneka bubu tiba-tiba hidup dan melompat dari rak buku. Oh, bukan bom, bukan apa, teman-teman. Ternyata boneka bubu yang tiba-tiba hidup dan melompat dari rak buku. Ini mengapa bisa berhasil? Karena memulai dengan aksi yang mengaktifkan imajinasi si anak dan rasa ingin tahu sejak awal. Itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan dialog yang lucu atau unik ya. Eh, aku nggak mau sekolah hari ini, misalnya gitu ya. Kata pisang goreng sambil melipat tangannya. Mengapa bisa membuat kalimat ini bisa berhasil, membuat penasaran? Karena anak bisa langsung terhibur dan rasa ingin tahu loh. Kok pisang goreng bisa ngomong? Berarti ini ceritanya tokohnya si pisang goreng atau apa? Nah, itu gitu ya. Terus lagi teman-teman bisa juga menunjukkan tokoh dengan ciri yang aneh dan menggemaskan. Namaku Pipin, aku tikus paling wangi di seluruh pasar. Oh, unik kan? Tikus biasanya bau, kotor, tapi dia justru wangi. Jadi ini ada pasti ada ceritanya ini mengandung kejutan-kejutan kecil yang bisa memancing tawa. Gitu ya teman-teman. Nah, ini hanya tambahan sinopsis. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri karena kita nggak perlu sinopsis. Cuman ini kalau nanti suatu hari teman-teman mengikuti kompetisi misalnya di kementerian, di CP dan sebagainya, biasanya mereka membutuhkan sinopsis. Ini cara membuat sinopsis gitu ya teman-teman. Kita langsung ke kompetisi menulis cerita. Eh, ke apa namanya, kami membuat persyaratan nggak susah sama sekali teman-teman dan membebaskan teman-teman mau memakai genre apa. Tapi yang penting ini adalah ditulis cerita anak, ditulis dalam bentuk cerita pendek dengan jumlah kata minimal 750 ya teman-teman dan maksimal 1.500. Jadi jumlah kata gitu ya. Jadi mau dibebas teman-teman bebas mau kertasnya A4 atau apa, marginnya gini gitu, spasinya apa, nggak masalah, yang penting jumlah katanya. Untuk tema, nanti akan ada tiga tema utama. Teman-teman boleh memilih mainan yang tak lagi dipeluk, atau pelangi setelah hujan, atau keberanian. Itu teman-teman ya. Jadi Dan ada tiga ya Mbak. ada tiga ini boleh dipilih yang mana. Ya, teman-teman nanti bisa pilih di antara tiga itu apa mainan yang tidak lagi dipeluk. Mm-mm. Yang kedua, Pelangi setelah oh, hujan. apalagi setelah hujan dan yang ketiga keberanian. Nah, teman-teman pilih salah satu dari tiga itu Mm-mm. ya. Nah, Silakan. untuk semuanya nggak itu ya Kak ini ya, kita bebaskan ya, mau genre, mau horor juga nggak apa-apa, mau Iya, petualangan, mau apa, mau thriller, mau misteri apa, kami eh, kita bebaskan ya. Yang penting komedi tema, boleh. komedi juga boleh, minimalnya sama maksimalnya ini ada, gitu ya. Berapa tadi Mbak? 750 Minimal ya. 750. 750 kata dan maksimalnya 1.500. Mm-mm. Jadi kalau Oke. 751 dibolehkan ya Kak In ya. Oke, boleh. Oke. Eh, Nah, ini patokannya untuk teman-teman. Dasar penilaian kami sebagai juri-juri nanti seperti ini ya. Jadi harus ada kesesuaian dengan tema, kesesuaian dengan persyaratan. Tapi persyaratannya kan mudah ya. Jadi pasti ini lolos semua lah. Terus juga pengembangan karakternya seperti apa nanti para juri akan melihatnya. Terus alur dan struktur cerita juga harus kuat di sini. Penggunaan bahasa, tata bahasa, terus juga ada nilai atau pesan moral yang bisa disampaikan dan daya tarik emosional dari cerita itu. Ini dasar penilaian para juri nanti, teman-teman. ya, jadi ada 7 teman-teman. Nanti mungkin saya em, chat aja ya di grup. Mm-mm, Saya apa namanya? Saya taruh di grup aja untuk mm-mm. supaya teman-teman bisa setiap saat mengakses gitu ya. Iya, Oke, oke. silakan Pak. Nah, ini udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman dan perlu diingat menulis itu seperti menyusun puzzle ya. Jadi potongan kata akhirnya bisa menjadi kisah utuh. Nah, gitu teman-teman.
Pasti teman-teman yang sudah terbiasa menulis sudah tahu asyiknya menulis seperti apa gitu ya. Semangat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Eni. Semangat. Iya, betapa menariknya kalau satu alinea aja dulu tadi sudah dicontohkan kayaknya benar-benar membuat kita bisa, pasti bisa gitu kan ya. Nah, dari 17 yang hadir nih, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau em, mendiskusikan sesuatu, monggo, sok. Mumpung ada ahlinya yang bisa menjawab. Yang jelas 5W1H nggak boleh lupa ya kalau bikin cerita. Pola ceritanya seperti apa. Tadi kayaknya sudah membuat yang denger, yang menyimak ini eh, keinginan untuk memulainya jadi jauh lebih banyak. Mau, Mangga siapa yang mau bertanya kepada guru kita? Ayo teman-teman silakan. Halo, Yes, Ya, monggo. silakan. ya. Jadi, Sebentar, ini dengan siapa? ya, Henry ya? ya, Oke, Halo. dan Henry. ya. Jadi selama ini sih kalau kan aku udah baca berapa novel anak sih, novel yang bener ratusan halaman gitu loh. Mm-mm. Itu kira-kira satu bab itu berapa kata itu minimal itu? Kan biasa kalau Oh, yang dewasa kan ada yang 1.000 gitu ya. mm-mm. Kalau novel itu udah ribuan Kak pasti Kak. Udah eh, novel novel anak yang terakhir kemarin saya kan juga nulis novel anak untuk CB Kemendikbudrismen itu waktu itu kita diharuskan 48.000 kata minimal. Oh, nggak, soalnya cari referensinya dari ini, dari playbook si KKPK zaman dulu itu kan jumlahnya 100 halaman Mm-mm, kebanyakan mm-mm. gitu. 100 halaman. Waktu itu kita diminta untuk minimal 150 halaman. Waktu itu saya ngitung sekitar 48 ribuan kata. Gitu. Oh. Tapi itu kalau novel panjang ya, kita kan ini nih cerpen, kita pakai patokan kata. Tapi kalau misalnya nanti Kak Henry mau nulis novel anak, itu minimal itu 148 atau 150 halaman ketik A4 gitu ya Kak ya, dengan spasi 1,5. Biasanya seperti itu. Oke, Pengalaman ya. gimana Kak Mm-mm. Henry udah? Wah, ini Gimana ya Kak kalau Henry mau nulis novel ini ya. udah belajar dari lama justru Wih, keren. udah. Terus keren, 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 keren. Masih Itu ada kalau yang ya, mau ditanyakan? ya sama untuk gambar kira-kira soalnya pernah baca kalau di novel atau apa ya kayak itu bisa apa ada gambar di ya Mm-mm. di apa ya di setiap apa ya kalau nggak salah ya. Gini Kak, Gak banyak sih. dari pengalaman saya sebagai penulis yang juga kemarin itu saya sudah bikin berapa ya? Berarti ada 4 novel anak dan remaja untuk CB. Yang terakhir itu 2 novel dari residensi penulis saya yang di Papua 1 bulan dikirim oleh pusat apa Badan Bahasa itu ke Papua 1 bulan untuk riset dan membuat 2 novelnya. Itu satu buku karena itu eh, banyak untuk remaja ya, waktu itu untuk remaja. Jadi satu bab itu satu gambar ilustrasi maksudnya. Boleh hitam putih, boleh berwarna. Tapi karena waktu itu memang benar-benar kita bikin novel yang benar-benar kayak orang dewasa itu, jadi hitam putih di dalamnya. Seperti itu. Satu bab nanti ada kayak ilustrasi di babnya pertama itu loh Kak, biasanya di halaman pertamanya. Jadi kalau misalnya Kak Henry babnya 10 ya mungkin 10 gambar gitu Kak. Cuma satu babnya ya 1.000 kata bisa berarti ya kayak novel-novel dewasa gitu. 1.000 kata kependekan Kak. Tapi kalau novel gimana untuk novel gitu? Nah kalau yang seperti itu nanti Kak Henry bisa kok Google persyaratan-persyaratan standar dari IKP dan sebagainya ada itu Kak. Oh, Gitu. Heeh. Cuma dalam proses pembuatan novel, novelet dan sebagainya itu seperti itu. Jadi eh, strukturnya sama ya, struktur 3 babaknya sama, terus tokoh-tokohnya membuatnya sama, terus hanya dipanjangin, ya kan, pasti lebih panjang. Nanti setiap penerbit itu punya standarnya masing-masing, Kak, jadi harus diperiksa. Tapi kalau mau standar yang biasa, ya nanti Google aja di
standar-standarnya itu pasti ketemu kok nanti. Terus lagi untuk gambar di dalamnya ya biasanya sebagai penulis nggak perlu kalau diterbitkan oleh penerbit yang penerbit ya Kak, bukan menerbitkan sendiri, kita nggak perlu memikirkan ilustrasi kok Kak. Itu sudah layout dan sebagainya semua dari penerbit. Seperti itu. Hmm. Cuma yang kemarin yang di pusat perbuku Pak di Badan Bahasa memang kita diminta sampai layout dan sampai isi ilustrasinya itu dari kita semua, dari kami semua sebagai penulisnya itu. Gitu. Oke. Jadi gitu aja kali ya untuk sekarang. Kenapa Kak? Ya mungkin segitu dulu. Jadi nanti tinggal mungkin bisa cari-cari lagi di Google atau baca-baca lagi Mm-mm. referensinya. Ditunggu ya karya-karya novelnya. Ya sekarang mau terbit digital sih. Ini digital sih terbitnya di aplikasi gitu. Oh, aplikasi Gitu. apa Kak? Lentera app, ya niatnya sih lo mau di Lentera app namanya. Lentera. Oke, oke. Punyanya Iya. Bu Anastasia. Siapa namanya, Hen? Puspa Ningtyas. Ah, Ya, Anastasia Puspa Ningtyas. Oke. Ya. Teman-teman di sini ada yang sudah menerbitkan buku ya? Selain Kak Yeni ya. Saya teman-teman ngaku. Karena ya teman-teman kalau buku cetak itu sebenarnya lebih penting ya. Bukan bukan yang digital nggak penting nggak ya, tapi eh, coba usahakan memiliki buku cetaknya, diterbitkan. Yang penting ada ISBN teman-teman dan bukan buku antologi. Karena itu nanti bisa membawa teman-teman kemanapun. Misalnya Emerging Writers di Makassar Writers Festival. and Readers Festival atau Ubud Writers Festival. Mereka pasti untuk emerging itu pasti membutuhkan buku yang sudah dicetak. Minimal satu yang sudah ber-ISBN. Dan tidak antologi. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya nggak ada pun sebenarnya kalau nggak salah sudah bisa karya-karya cerpen. Cerpen yang panjang ya, bukan yang kayak kita ini kan termasuk cerpen yang pendek banget ini untuk anak-anak banget ini ya. Kalau dicetak paling 2 halaman di halaman Bobo itu majalah Bobo ini. Seperti itu teman-teman. Eh, jadi usahakan udah dicetak untuk bisa diikutkan ke kompetisi-kompetisi yang lain gitu ya teman-teman ya. Oh ya, Mbak, saya mau nanya. Itu Mm-mm. nanti teman-teman yang ngirim naskahnya, perlukah menyertakan semacam bionarasi gitu? Bionarasi Hmm. nggak perlu ya Kak ya. Kan langsung cerpen aja. Ha-ha. Untuk yang ini, Mbak, ya, yang kompetisi kita, Mm-mm. nggak perlu ya, Nggak perlu. yang Ha-ha. bionarasi. Oh sebentar, bionarasi sebagai profilnya penulis ya. Iya, betul. Oh ya perlu perlu. Tak pikir maaf keliru. Tak pikir sinopsis. Nggak boleh. Harus. Jadi Harus itu misalnya, salah satu syarat juga ya, teman-teman. Sertakan mm-mm. bionarasinya. Ya, misalnya Iin, penulis dari komunitas lintas, pendiri Nah, komunitas lintas, misalnya kayak gitu. Sudah menulis bla 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 gitu. em, saya wajibkan nama aslinya harus ada Mm-mm, gitu mm-mm. di bionarasi gitu. Mungkin bisa Kemudian, dijelaskan Kak Iin deadline-nya kapan ini Kak Yeni ada tanya. Mm-mm. oh iya, em, lombanya udah langsung dimulai nih setelah ini. Mm-mm, Udah bisa langsung kalau misalnya teman-teman udah mau kirim karyanya sekarang juga boleh. mm-mm. Itu akan berlangsung sampai 27 ya, Mbak Debi. Udah waktu itu kita ngobrol sampai 27 Mm-mm. Sampai Desember. 27 Desember. Nah, Pengumuman kapan? pengumuman 4 Januari, Mbak. Oke, iya, iya. Di hari hari apa itu Kak ya Hari kemarin itu? Braille Oke, hari Internasional. Braille. Heeh. Mm-mm. Begitu, eh, apalagi ya syarat-syaratnya. Oh ya, kirimnya nanti ke gimana ya? Saya siapin ini kali Google Form aja ya, teman-teman, untuk teman-teman ngirim ke sana naskah-naskahnya gitu. Nanti
saya taruh di grup seperti itu. Hmm. Tadi Kak Ita kayaknya ada mau tanya ya Kak Ita ya. Oh, ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya Kak Ita raise hand tapi sekarang sudah nggak raise hand lagi. Mungkin karena udah lewat dari 8 detik. Jadi ya, silakan teman-teman kalau ada yang masih ada yang Saya mau ditanyakan. saya mau Boleh. nanya, Oh ya, silakan. saya Oci. Oke, Mbak Oci silakan. Halo Kak Oci. Eh, ini kalau menulis cerita anak sih belum pernah, tapi saya mau coba. Nah, itu kan kalau cerita anak ini berarti tata bahasanya itu harus disesuaikan dengan anak-anak ya. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua itu menentukan judul. Cerpen itu sih yang biasanya agak-agak susah dan tricky. Terus Mm-mm. yang ketiga, tadi kan itu harus dekat dengan anak-anak. Nah, misalkan ceritanya ini kita mau bikin plot, misalnya plotnya di tahun berapa, misalkan anggaplah target yang anak-anak pembacanya umur 8 tahun. Nah, berarti tahun-tahun 2020-an kan beliau anak-anak itu. Nah, maksud saya misalkan mau bikin plot, misalnya mau bikin plot tahun 2000 atau tahun 2000 berapa kayak gitu. Anak-anak itu kan belum ada tuh. Nah, itu apakah bisa? Itu kan berarti nggak dekat dengan anak-anak tuh, jauh tahunnya. Itu aja sih, ada 3. Oke, makasih Kak Oci. Kak Oci, ini kayaknya Kak Oci kepatok dengan waktu dan tempat dan apa gitu ya. Jadi bisa aja kalau misalnya nih Kak Oci mau pakai tahun 2020 di zaman COVID gitu ya. Bisa aja ceritanya jadi fantasi loh Kak Oci. Si anak pakai mesin waktu ke sana, misalnya gitu. Atau bayangin aja kejadian sekarang ini di saat si usia anak seperti itu, di usia 8 tahun di saat ini, tiba-tiba ada pandemi lagi. Dan misalnya seperti itu. Jadi namanya cerita, Kak Oci sendiri yang sebagai sutradaranya. Mau waktunya di mana, mau apa tempatnya di mana. Jadi jangan kepatok, berarti berapa tahun yang lalu dia umur segini kan belum, bukan seperti itu Kak. Jadi kita bisa aja membuat cerita di tahun 1945 di zaman seperti itu tuh anak-anaknya seperti apa bisa. Gitu Kak. Jadi tergantung pada imajinasi kita. Maunya gimana? Kalau misalnya saya mau membuat cerita di tahun 1945, tokohnya Debbie. Si Debbie ini mau ikut upacara bendera di masa proklamasi kemerdekaan itu. Dia sudah ikut berjuang itu bisa aja Kak. Jadi Kak, yang perlu diperhatikan adalah di zaman seperti itu, anak-anaknya itu sifat-sifatnya seperti apa gitu. Jadi mau dibolak-balik tahunnya seperti apa, tinggal disesuaikan aja apa masanya seperti itu seperti apa. Nanti pembaca akan relate. Oh iya ya, kalau berarti zaman dulu kalau misalnya aku hidup di situ, wah apa aku bisa ya kayak gitu. Wah, keren juga ya jadi penarik bendera di zaman tahunnya Bung Hatta, Bung Karno misalnya kayak gitu, Kak. Mungkin moga-moga bisa dipahami ya, Kak Oci ya. Ya, bisa. Oke, keren-keren. Thank you, Kak. Sepertinya Mbak Aida itu mau nanya. Silakan Mbak Aida. Mbak Ita atau Mbak Ida? Mbak Aida. Aida, Halo, Kak. masih hand raise katanya di sini. Ini Silakan. Ita namanya. Ita Oh, raise Mbak. hand. Ha-ha. Oh, Halo, Kak Ita. Boleh bertanya, Kak? Oke. ya silakan. Iya, tadi saya kurang jelas. Tadi kan persyaratannya bio narasi itu apa sama kayak biografi, Kak? Itu pertanyaan saya. Ya, kira-kira gitu, Kak. Jadi kayak profil kita dalam bentuk narasi. Jadi jangan kayak misalnya biodata nama .2 Debbie kayak gitu profesi .2 penulis misalnya jangan kayak gitu Kak. Jadi Jangan kayak misalnya CV. jadi kayak CV. Jadi misalnya Debbie Oh Nugita iya, Guyardi Jangan adalah penulis buku cerita anak bla 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 bla. bikin Debbie kayak Nugita paragraf, Guyardi Mbak. gitu. Bikin Debbie paragraf. adalah ini oh misalnya gitu. ya makasih, Kak. Oke Kak, Ya. ditunggu ya karyanya. Jadi
Jadi yang maksimal 1.500 tadi itu di luar bionarasi ya, Betul. teman-teman. Mm-mm. Gitu. Di luar bionarasi. Oke, ada lagi? Ini Kak Aku Ita raise lupa hand sih. Oke, dari ya Kak Ita. tadi. Mm-mm. Halo, Ini siapa? suaraku jelas nggak? Ya, suaraku jelas nggak ini? Oh, Jelas-jelas Kak oke, Ita. jelas-jelas. Mm-mm. Silahkan. Dari tadi lu tapi. Maaf, maaf Kak. Keduluan terus Iya ya. nggak apa-apa. Oke. Untuk Kak Gaby sebelumnya terima kasih banget materinya sangat 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 menarik. Jadi Thank you bikin Kak. Mm-mm. iya bikin aku makin tertarik dengan ini dengan penulisan cerita anak. Jujur ya Kak, dulu aku tuh berpikir kalau menulis cerita anak ya segampang itu. Yang penting tokohnya anak-anak gitu kan. Ternyata pas belajar lagi nggak sesimpel itu. Bahkan kalau menurut aku lebih mudah nulis cerpen dewasa Mm-mm. atau Mm-mm. cerpen remaja ketimbang yang cerita anak gitu kan. Ini Betul. kepalaku penuh dengan pertanyaan sebenarnya. Cuman Silakan Bibi. Ini Bibi ya. Oke, silakan. ya ampun. Iya, banyak sih. Tapi aku ini aja ya. Tadi aku nggak sempat dengar materinya secara full sih karena dalam perjalanan juga gitu. Ini yang aku mau tanyakan. Jadi kan kalau yang namanya ide itu kita sepakat gampang ya, banyak ya. Ide tuh banyak Mm-mm. ya. Yang susah Mm-mm. itu adalah mengembangkan idenya. Karena kan kalau ide ibaratnya tuh sebatang korek api aja bisa jadi ide Mm-mm. gitu kan. Nah, Mm-mm. yang susah nih mengembangkan ceritanya. Nah, kalau dari KGB sendiri apa sih tips dan triknya, terutama dalam penulisan cerita anak ya, Mm-mm. supaya cerita kita tuh bisa menarik gitu. Nah, Mm-mm. itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nih sebagai penulis kadang terlalu asyik menulis sampai-sampai kita fokus dengan menyuarakan suara kita sebagai penulis. Jadi kita kadang lupa dengan suara si tokoh. Kalaupun ada suara si tokoh, sebenarnya suara kita juga. Jadi meminjam mulut si tokoh aja. Kadang-kadang kan kayak gitu. Nah, Mm-mm. itu gimana sih cara menghindarinya gitu kan? Karena Oke. Mm-mm. yang seperti itu kayak membosankan banget gitu kesannya. Jadi menggurui. Sementara kan siapa sih yang semua orang suka terima nasihat tapi nggak mau dong ya yang namanya digurui kayak Mm-mm. apaan sih Mm-mm. gitu, gitu Oke. apalagi anak-anak. Mm-mm. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya lagi, kalau di dalam cerpen anak itu sebenarnya bagusnya untuk pesan moral itu dia ditulis secara tersirat ataupun atau malah tersurat boleh nggak apa-apa gitu itu. Mm-mm. Terus yang terakhir seputar lomba ya, aku tadi nggak Mm-mm. begitu nyimak karena di perjalanan. Jadi untuk di lomba ini itu eh, nggak gimana ya, nggak fokus ke perjenjangan atau gimana? Jadi boleh dari B2, B3 atau jenjang C juga boleh atau gimana nih? Yang itu sih tadi yang aku kurang nyimak. Makasih, Nah, itu aja sih. ini juga yang saya mau tanyain, Mbak. Apakah nanti di dalam naskah itu perlu disebutkan ini untuk usia berapa? Kemudian temanya juga apakah perlu disebutkan milih tema yang mana gitu? Ya, Ah iya. oke. Mm-mm. Makasih kakak-kakak semua. Kak Ita, wah Iya, ini Kak Kak. Ita ini udah semangat banget ini, udah besok pasti sudah jadi ini atau nanti ini pasti. Kak Ita, untuk ide ya tadi ya. Yang pertama tentang ide ya. Ini satu hal yang sebenarnya teman-teman bisa pakai ya. Cari ide yang eh, misalnya cari tokohnya misalnya binatang. Cari binatang yang mungkin tidak, yang biasa kita sepelekan. Hal-hal yang disepelekan orang. Terus kalau kita angkat, itu biasanya bisa menjadi sesuatu yang hidup. Gitu ya. Bisa dibayangkan sampai segini? Misalnya sebagai contoh, cerita saya. Ini saya kasih cerita saya karena saya ngalaminya sendiri ya. Ini buku buku cerita terakhir saya yang diterbitkan oleh Gramedia itu judulnya Jangan Bilang Siapa-Siapa. Tokoh utamanya si Bunglon. Nah, teman-teman mungkin sekarang sudah jarang Oh, lihat Bunglon ya. Nah, Bunglon ini Biasanya kalau biasanya gimana? manusia yang begitu, Mbak, Nah, bukan gitu bunglon. kan. gimana Nah, sih yang membungkun ya? Nah, kenapa Bunglon ini jadi tokoh cerita? Bayangkan, kalau kita punya kekuatan kayak si Bunglon, bisa menghilang-menghilang gitu, ya kan? Nggak terlihat, bisa bentuknya mirip warna daun dan sebagainya.
Jadi dia mau mendengarkan apapun, gosip apapun bisa, gitu kan ya. Nah, itu yang tidak terlihat-terlihat seperti itu saya ambil sebagai tokoh, terus habis itu saya linkkan, saya relate dengan kehidupan sehari-hari ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang suka gosip kayak gitu. Sebenarnya padahal itu sebenarnya kejujuran. Ceritanya berbasisnya temanya kejujuran. Nah, seperti itu. Jadi coba amati dengan hati, pikiran, perasaan kita yang terbuka. eh, Apa sih yang biasanya orang abaikan? Itu biasanya akan menjadi ide yang apa? Biasanya ide yang bisa kita explore dengan lebih dramatis gitu loh, Kak Ita. Yang cerita terakhir saya yang juga diterbitkan oleh Gramedia itu judulnya Kota Jangkung. Itu sebenarnya mengeksplor setiap orang punya talenta, gitu kan. Nah ini talentanya itu ternyata dia tuh pendek kayak kurcaci, masuk ke kota yang tinggi-tinggi. Nah nggak Wih, berguna kan dia sebenarnya. iya. Tapi ternyata bisa kita eksplor kelemahan-kelemahan dia ternyata bisa membantu para penduduk di kota Jangkung, misalnya gitu. Jadi sesuatu yang bikin sesuatu yang kontradiktif, cari kontradiktifnya. Seperti itu. Misalnya paling gampang kita pakai contoh burung hantu gitu ya. Burung hantu itu hidup di dia kan nokturnal ya, dia aktif di malam hari. Gimana kalau misalnya si burung hantu ini kalau malam malah ngantuan? Gimana? Kan kontradiktif banget. Dan dari situ Iya. nanti akan muncul kelucuan-kelucuan eh, masalah-masalah yang akan timbul yang akan kita explore untuk si anak ini. Akhirnya, wih lucu ya kalau gini ternyata nggak bisa memang hidupnya di nokturnal gitu. Jadi dia akan ingat terus bahwa oh dia memang burung hantu itu makhluk nokturnal. Misalnya kayak gitu. Bisa dibayangkan Kak Ita sampai sini? Bisa, Kak. Nah, gitu ya. Jadi cari sesuatu yang kontradiktif, cari sesuatu yang nggak dilihat banyak orang seperti itu. Gitu. Terus tadi yang kedua apa ya tadi ya? Suara penulis. Bagaimana itu mengatasi kita yang terlalu asik nulis, jadi melupakan si tokoh. Kita sibuk dengan suara kita sebagai penulis. Jadi Oh iya harus yang ini, tadi. harus itu. Mm-mm. Nah, Satu hal yang selalu saya ini jebolannya Room to Read. Pernah dengar Room to Read? Itu organisasi nirlaba dari Amerika yang mereka di Asia membuat literasi program-program literasi, bikin buku yang banyak gitu kan dan disebarkan secara gratis. Biasanya bisa didapatkan di literacycloud.org seperti itu. Lah itu buku anak, benar-benar buku anak. Jadi ada ilustrasinya yang berwarna dan gini yang gitu. Kalimatnya cuman pendek. Saya ini 5 tahun, 5 kali berturut-turut lolos di room to read seperti itu. Sampai di teman-teman wow. ngomong saya Wow, veterannya. keren. 6 kali yang kemarin ini yang ke-6 kali ya. Tapi kemarin bukan audisi ya, tapi saya ditunjuk langsung sama room to read, tolong bikinkan cerita. Nah ini barusan launching kemarin di bulan apa itu September kemarin. Nah eh, di room to read dari awal 2000 berapa ya saya nulis room to read itu 2015 saya sudah di room to read sampai sekarang satu hal yang paling selalu mereka dengung-dengungkan show don't tell. Hmm. Jadi kita memakai yaitu tadi Kak Ita orang tidak suka digurui, kita pun tidak suka digurui, gitu ya. Jadi kalau kita memperlihatkan apa namanya dengan aksi, bukan dengan kalimat menggurui kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau Kak Ita kita mau menuliskan bahwa suatu kebohongan itu bisa menyakiti orang lain, kan kita nggak mungkin ngomong maka dari itulah berbohong itu bisa membuat bla 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 bla. Orang yang kita udah tahu kayak gitu. Jadi nggak usah kasih tahu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita menahan tangis, hatinya perih sekali ketika kebenaran itu walaupun menyakitkan bla 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 bla. Gimana rasanya? Orang bisa tahu bahwa menyakiti, berbohong bisa menyakiti orang lain. Sampai di sini bisa dimengerti? Iya. Nah, ada aksi di situ. Jadi semua perasaan, semua hal-hal yang nanti bersifat menggurui, jangan pakai bla 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 yang tadi ya. Jangan bohong itu bisa bla 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 bla, jangan. Itu pesan moral yang zaman dulu bisa biasanya dicantumkan. Moral of the story. Jadi moral dari cerita ini adalah jangan berbohong ya, karena berbohong ya itu jangan. Nanti tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Semua harus dimasukkan show don't tell itu dalam sebuah cerita.
Jadi teman-teman ingat jangan masukkan kalimat pesan menggurui. Ya, Nah, seperti itu. Mm-mm. harus Gitu. digambarkan, dideskripsikan gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. dengan kata-kata. Jadi misalnya apa, em, tadi apa contohnya berbohong. Nah, itu Mm-mm. kata menyakitkan, jangan jangan memasukkan kata menyakitkan, gambarkan saja manifestasi dari menyakitkan itu seperti apa. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Ya Gitu. masih ada lagi. Tadi apa lagi ya Kak Ita ya? Kayaknya ada lagi tuh. Oh tadi Mbak yang saya tanyakan itu apakah di dalam naskah yang nanti dikirimkan teman-teman itu perlu mereka menyebutkan Oh judulnya ya. ini, temanya Mm-mm. ini, jenjang Mm-mm. usianya ini. Perlu nggak Betul. disebutkan? Tapi itu tidak termasuk dalam jumlah kata ya nanti teman-teman. Jadi misalnya di atas itu tertulis nama penulis, penulisnya siapa, terus target pembaca, usia berapa, terus habis itu tema yang dipilih. Iya, Udah itu. gitu aja. Itu Terus in, baru mulai teman-teman mulai nuliskan judulnya apa eh, gitu sampai terakhir. Dan oh yang di berat. atas bionarasi dan itu tadi keterangan itu tidak masuk dalam jumlah kata ya. Oke. Jadi Kak, satu yang ketinggalan. Jadi masih Mm-mm. relate sih sama pertanyaan yang kedua tadi. Jadi untuk pesan moral itu sebaiknya kita menulisnya secara tersurat aja atau Iya, harus tersurat. secara tersirat aja atau harus ada tuh Sorry, tersirat, secara tersirat Kak. umum. Ah gitu. Ya Mm-mm. kan kadang Jadi kalau jangan ada zaman ya, dulu jangan ada yang tadi ya, dongeng tuh yang ada pesan Hah? moral dulu. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Itu nggak tadi boleh. itu penilaian para juri ya Kak ya. Penilaian para juri bukan Iya, berarti teman-teman harus menuliskan pesan moral. iya. Dulu begitu loh kalau aku baca cerita pasti ada tuh di bawahnya pesan moral. Itu berarti sudah zaman dulu itu Kak. Yang sekarang Iya, zaman sekarang iya, iya, iya. anak-anak diminta untuk berpikir sekarang. Thank you banget Kak Ita, pertanyaan-pertanyaannya keren-keren. Itu. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi itu tadi ya mungkin saya ulangin aja syarat-syaratnya untuk ikut lomba. Jadi naskahnya minimal 750 kata, maksimal 1.500. Itu Mm-mm. di luar bionarasi, nama penulis, tema, dan apa tadi level usia ya Mbak ya, target pembaca. Nah, Mm-mm. itu di luar itu semua. Karena kalau ada target membacanya apa, kita para juri bisa membayangkan, oh oke, Ya, cara tulisnya, gayanya, kayak gitu bisa, oh ya relate lah sama anak-anak segini bisa dipahami gitu. ya masih ada yang mau bertanya teman-teman? Halo. Nah, Ya, Henry lagi. Kenapa, ayo Hen? Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, ya jadi dulu pernah ikut kelas, katanya cerita anak itu nggak boleh flashback ya katanya. Nah, masalahnya aku ada cerita ide. Mm-mm. Jadi ini kamar, kamar itu jadi kayak apa ya? Kayak bisa tahu, oh cerita yang apa kayak cerita para penghuninya yang menghuni kamar itu. Nah, terus kamar kamar itu mau cerita ke ya kita para pembaca itu masuknya flashback nggak itu ya? Soalnya itu. Hmm? Gimana Jadi Kak Henry? si kamar itu tuh kayak bisa tahu, oh si ini ada kejadian ini si karakter ini gitu loh. Terus dia mau ceritain itu maksudnya flashback atau gimana tuh ya? Flashback Itu. itu eh, eh, istilah flashback itu kalau kita misalnya saat ini tanggal 13 Desember aku duduk di sini bersama teman-teman komunitas lintas. Itu kan, itu saat ini. Hmm. Aku suara hujan di luar mengingatkanku. Di tahun 2012 dulu aku juga pernah seperti ini duduk bersama teman-teman mitra netra. Itu flashback, Kak. Hmm. Ya, tapi kalau yang tadi Kak Henry bilang menceritakan kejadian yang pernah terjadi di dalam kamar tersebut.
Oh enggak, jadi Betul. ya kamar itu tahu gitu sih. Jadi kayak dia kayak bisa lihat oh si ini ada pernah ngalamin ini gitu loh si penghuni kamarnya itu. Oke, berarti ini ceritanya fokus tokoh utamanya si Kamar. Ya kamar lah mungkin. Oke. Kamar Wih, sama ada keren ini. penghuninya. Tokohnya Kamar gitu ya. Eh, Aneh-aneh aja ini. kamar kosong itu ternyata menyimpan banyak cerita. Satu persatu penghuninya keluar masuk gitu-gitu kan ya misalnya ya. Terus Ya mungkin bisa gitu ya. eh itu sebenarnya bukan flashback ya, itu malah bisa jadi cerita maju, alur maju. Oh, Iya. Jadi misalnya eh, kamar itu satu dinding itu di salah satu dinding terlihat coret-coret. Masih tertoreh garis-garis yang ditorehkan oleh Henry di sana, misalnya gitu. Saat itu Henry dengan keperihan hatinya menorehkan sebuah puisi. Nah, maksudnya itu puisi itu nanti dibaca oleh tokoh lain gitu misalnya. Itu sebenarnya ya. bukan eh, itu sebagai cerita alur maju loh, Kak. Oh, Bisa dibayangin enggak ya? Karena di saat itu si penulis itu kok si penulis si tokoh yang lain di dalam kamar itu misalnya Debbie. Si Debbie memasuki ruangan kosong itu. Aku melihat Debbie, si kamar kan sebagai tokoh. Aku melihat Debbie memasuki di depan pintu ke kamarku ini. Dia langsung menuju ke dinding, bertuliskan guratan dari Henry. Ya kan? Misalnya kayak gitu. Itu kan sekarang ini, Kak. Itu udah alur oh, maju. itu maju. Ya, Mm-mm. jadi kan Yang bisa paling gampang oh, dia dengan flashback yang tadi itu, Kak. Yang penggambaran flashback itu seperti tadi. oh, jadi kalau yang kayak misalnya dia menghuninya kejadian ini terus dia ceritain kayak mana sih detailnya gitu loh. Itu ada pernah Mm-mm. ada konflik apa gitu loh. Itu maju berarti ya itu alurnya. Itu bisa maju, ha, bisa dimasukkan maju. Coba nanti Kak Henry tulis dulu, nanti kita coba bahas, Kak. Itu Di masuk alur alurnya mana? apa? Karena kalau diginiin kayaknya agak membingungkan ya, harus dituliskan itu. Tapi kalau misalnya itu untuk cerpen sekarang ini, nggak apa-apa, Kak. Untuk anak-anak usia 8 minimal 8 tahun ke atas sudah ngerti semua kok. Oh ya, teman-teman karena ini cerpen anak, yang namanya anak, ini gimana Kak Iin? Karena yang namanya anak itu sampai usia 18 tahun ke bawah itu dianggap anak. Nah, itu juga yang saya mau tanyakan, Mbak. Mm-mm. Nah, Eh, kita mau membatasi gimana? Kalau sampai 18 tahun berarti teman-teman dibolehkan nggak ini cinta-cintaan ini? Karena kan usia SMP aja anak-anak sudah mm-mm. cinta-cintaan, ya kan naksir-naksiran. Gimana Kak Iin? Sampai usia, enaknya sampai usia berapa ya? Dua, Kalau saran saya karena ini anak-anak, ya udah sampai SD aja gimana? 12 oke, tahun. 12, oke. Oke ya, Mm-mm. teman-teman, sampai usia 12 tahun maksimal. Mm-mm. Maksimal 12 tahun ya, jenjang apa target pembacanya. Mm-mm. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman, sebelum kita akhiri. Ini berarti deadline 27 Desember pukul 23.59 WIB. Ya, Gitu seperti Kak itu, Iin. Mbak. Ya, Halo Kak, saya boleh tanya lagi. Ya Kak oke, Trivena. silakan. Tadi kan katanya kita itu jangan menggurui ya. Iya. Nah, jadi kan saya tuh sebelum lomba ini dimulai, saya tuh udah beberapa membuat cerpen anak. Mm-mm. Lah, tapi setelah Mm-mm. setelah saya mengikuti, ternyata yang saya buat itu salah. Karena dari sebagian Oh. cerpen saya tuh ada dari kisah ini kita mengambil hikmah. Oke, iya, Sebagian iya. besar begitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi kan ini saya ingin merevisi. Jadi Ya. kan saya itu ada, jadi salah satunya gini. Contohnya misalnya kita kembali ke, saya menceritakan ketika dulu mama masih kecil, ya mama tuh sering bantu nenek di sawah. Mm. Kemudian si anak saya tuh si lawan bicara itu si anak misalnya ya, si anak tuh mengambil hikmah dari yang kita. Jadi setelah mendengar cerita mama, Dewi jadi rajin bekerja. Nah,
Maksudnya kayak gitu tuh adalah suatu kesalahan nggak? Maksudnya kita kan nggak menggurui, tapi memang si Dewi itu mau mengambil hikmah setelah mamanya menceritakan masa kecilnya. Apakah itu juga bagian dari sesuatu yang salah gitu? Maksudnya apa harus direvisi lagi begitu? Harus direvisi, Kak. Karena itu kayak makalah. Kayak Oh, tuturan orang iya. tua ke anak. Jadi buat Ah, ya, tinggal diganti-ganti kalimatnya jadiin cerpen gitu ya. oh, Itu kayak begitu. tuturan itu. Heeh. Ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Oke. Terima kasih Kak ya begitu. Makasih Kak Trivena, ditunggu. Ya, ya, makasih. Kak Iin. Oke, silakan teman-teman kalau Heeh. masih ada yang mau bertanya. Kak, ada Ini lagi satu. gimana? Oke Kak Oci. Oh, mau tips dan trik itu bikin yang menarik, judul cerita. Oh, Apa? tips supaya judulnya menarik katanya, Kak. Apa Kak keputus? Tips supaya Oh, judul. oke. Nah, ini teman-teman. Bagus, bagus. Ini kemarin saya kan barusan dari NTB ya. Saya mengampu kelas penulisan untuk 70 guru-guru SD dan SMP di sana. Ini salah satunya juga kami membahas tentang judul, cara mencari judul yang baik, Kak. Mungkin kan teman-teman liburan di rumah nenek. Ceritanya kayak apa Zaman itu liburan? kapan? Di Sudah zaman tahu nggak? Dari judul itu sudah tahu ceritanya kayak apa? Nggak usah membaca ceritanya, sudah tahu nggak teman-teman? Berlibur di rumah nenek. Udah tahu kan? Oh, liburan nih berarti hari libur ke rumah nenek, di sana makan masakan nenek, bermain dengan ayam, bebek, kambing apa gitu mungkin gitu ya. Kan ceritanya seperti itu. Jadi, salah satu hal yang penting dalam menulis judul, jangan sampai judul itu bisa ditebak isinya. Isi ceritanya jangan sampai bisa ditebak melalui judul. Jadi kalau misalnya saya nulis judulnya eh, bahkan misalnya judulnya cuma boom, kasih Wah, tanda seru, teman-teman bisa nebak nggak? enggak. Oke, tapi tetap ya, judul itu harus merangkum keseluruhan cerita. Kalau boom itu nggak ada hubungannya dalam cerita ya buat apa kayak gitu kan? Orang malah jadi bingung ini apa ini yang ditulis kayak gitu. Nah, mungkin boom itu tadi karena beberapa kali si bubu robot ini jatuh. Nah, itu bisa jadi cerita boom misalnya gitu. Udah Atau kayak hoax misalnya, aja. nah Terungkap, kayak gitu kan. Jadi tetap terbongkar. ya. Nah, gitu. Sama satu lagi misalnya waktunya cepuk terbang. Nah, teman-teman bisa nggak itu menebak kira-kira cepuk itu apa? Terbang kena apa? Kenapa harus ada waktunya dia terbang? Kan nggak bisa menebak ya. Ya gitu. Dibanding yang tadi berlibur ke rumah nenek. Udah pasti seperti bayangannya kita sudah tahu lah seperti apa. Jadi yang paling penting dalam membuat judul sebuah cerita jangan sampai bisa ditebak. Maksudnya isi cerita jangan sampai bisa ditebak melalui judul. Dan judul itu jangan sampai kayak judul sinetron tuh ya, mamaku, mertuaku, ibuku, bla 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 yang di judul sinetron apa itu. Jangan seperti itu. Biasanya 1 sampai 5 kata yang Oh, standarnya. iya gitu Kak Uci. Ada lagi? Gimana Mbak Uci? Terus bionarasi itu ditaruhnya di awal apa terakhir sama yang target pembaca tadi harus dimasukkan juga ya? Yang Hmm. gini Kak, keterangan semua di atas. Jadi misalnya kayak nama lengkap, nama penulis, target pembaca, tema yang dipilih itu atas. Terus habis itu bionarasi, habis itu baru isi. Baru Gitu. mulai judulnya ya. Kayak gitu. Kok isi apa namanya cerpennya. Oke, terima kasih. Makasih Kak Oci. Oke, kembali. Baik, ada lagi teman-teman? Mungkin hadiahnya Kak Iin. Oh, sudah ada di itu di Oh, udah ada ditulis ya. sudah ada di copywritingnya, Mbak. Oke. Dan juga teman-teman yang hadir di sini saat ini ya di Zoom nanti akan diberikan sertifikat. Jadi nanti saya butuh tanda tangan Mbak Debi nih Oke. ke apa pematerinya. Dia akan diberikan sertifikat. Kalau yang cuma masuk ke grup tapi tidak hadir ya mohon maaf
tidak akan diberikan sertifikat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi? Ada lagi kah, teman-teman, atau udah cukup? Jadi deadline-nya sampai 27 ya, teman-teman, 27 Desember. Dan pengumuman pemenangnya nanti di 4 Januari. Dan semua naskah yang masuk akan menjadi milik panitia. Nanti pemenangnya akan dijadikan konten di YouTube-nya Lintas. Yeay. Gitu. Nanti akan, ini Mbak Nuning sudah bersedia nih membacain. Nah, Yeay. pasti lebay. Aku suka ceritaan untuk anak karena pasti akunya juga jadi anak-anak. Betul. Aduh. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Mungkin ditutup aja Mbak Nuning. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah menyemerakkan dengan pertanyaannya, Mas Hendri, kemudian Mbak Oci, Mbak Ita, dan juga eh, Mbak Fritana ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang memberikan materi luar biasa kali ini, Mbak Debbie. Jadi pengen nulis-nulis apaan ya gitu kan. Bagi yang dengar pasti seperti itu. Sekali lagi diingatkan profil penulis nama asli jangan lupa ya. Iya, nama asli Meskipun nama mau lengkap. pakai nama pena boleh, tapi nama aslinya disebutkan kalau nggak salah gitu ya. Ya, betul. Saya Mm-mm. wajibkan itu. Aha. Nama Jadi aslinya. untuk semua peserta Zoom Lintas Literasi Tanpa Batas ini karyanya ditunggu sampai 27 Desember. Nanti pengumumannya cepet banget, cuman seminggu itu 4 Januari. Berarti juri kerja keras nih ya. Wow. Dan tadi catatannya kalau nggak salah tulisannya A4 ya, biar nggak kecil-kecil banget. Terus spasinya 1,5 begitu kan? Oke. Mudah-mudahan segera terwujud buku-buku. Kalau tadi pemenangnya juara pertama 300 juta rupiah. Salah, Iya, 300 betul, ribu Pak. rupiah. Amin, amin. 300 Juara ribu keduanya rupiah. 200 Iya. dan juara ketiganya 100. 100K gitu ya kalau nulis anak-anak sekarang kan ya. Hmm. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Debbie, juga untuk Mbak Iin, dan untuk semua yang bersama-sama di acara kita, di acara Lintas Literasi Tanpa Batas. Mudah-mudahan tulisannya segera bisa terwujud, bisa dikirim, dan Nuning bisa bacain untuk teman-teman tunanetra. Siap. Selamat siang, udah siang kan ya? Oh masih pagi, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.